Penolakan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu terhadap ayahnya. Pada masa jahiliyah, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu berpergian bersama ibunya ke tempat neneknya. Di tengah perjalanan, mereka dirampok dan diserang oleh kabilah Bani Qais. Lalu mereka ditawan dan dibawa ke pasar Mekah untuk dijual sebagai budak. Zaid radhiyallahu anhu dibeli oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu untuk dihadiahkan kepada bibinya, Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melayaninya. Ayah Zaid radhiyallahu anhu sangat bersedih karena berpisah dengan Zaid. Kesedihan itu wajar karena fitrah seorang ayah adalah menyayangi anaknya. Karena perpisahan tersebut, ayahnya sering menangis dan membaca syair. Aku menangis karena selalu mengingat anakku Zaid dan aku tak tahu ia hidup atau mati. Jika ia hidup, inilah yang kami harapkan. Jika ia mati, tentu ia telah binasa. Demi Allah, aku juga tidak tahu bahwa Zaid terdampar mati di tanah lembut atau terdampar di sebuah gunung. Andai ku ketahui apakah seumur hidupmu engkau akan kembali atau tidak, seluruh dunia yang menjadi batas tujuan yang kucari ialah kembalinya dirimu. Ketika matahari terbit pada masa itu, aku mengingatmu. Demikian juga saat datang hujan, aku sedih mengingatmu. Jika angin datang, itu pun membangkitkan ingatanku kepadamu. Wahai, kekhawatiranku dan pikiranku sangat panjang. Perjalananmu dan pencarianku, berusaha pergi ke penjuru dunia. Semoga dengan kecepatan unta ini, aku menemukan dirimu. Dan untuk mengelilingi dunia ini, aku tidak mengenal lelah. Unta ini mungkin akan letih berjalan dan semakin letih. Namun aku tidak akan letih. Seluruh hidupku aku curahkan untuk mencarimu. Ya, jika kematianku tiba, itu bukan masalah bagiku. Karena mati ini akan membinasakan segala sesuatu meskipun orang senantiasa panjang angan-angannya. Namun aku akan berpesan kepada fulan dan fulan atau keluarga dan anak cucu untuk tetap mencarimu. Mereka pun harus berusaha mencari dan mencarimu. Ayahnya sering membaca syair tersebut sambil menangis mencari anaknya. Kebetulan ada beberapa orang kaumnya yang pergi haji ke Mekah dan mereka menjumpai Zaid radhiyallahu anhu di sana. Maka berita tentang keberadaannya itu disampaikan kepada ayahnya. Ayahnya mengirimkan bait-bait puisi syair untuk Zaid radhiyallahu anhu. Kabar itu diterima oleh Zaid radhiyallahu anhu. Lalu ia membalasnya dengan 3 bait syair. Aku berada di Mekah dalam keadaan sehat. Janganlah engkau risau dan bersedih. Aku berada dalam lindungan orang yang mulia. Orang-orang pun menyampaikan kabar baik Zaid radhiyallahu anhu serta puisi yang dibaca oleh Zaid radhiyallahu anhu kepada ayahnya dan memberitahukan di mana Zaid radhiyallahu anhu tinggal. Ayah dan pamannya segera menyiapkan uang tebusan dengan niat akan membebaskan Zaid radhiyallahu anhu dari perbudakan. Mereka pergi ke Mekah. Setelah dipastikan keberadaannya, mereka tiba di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bani Hashim, engkau adalah pemimpin kaum yang tinggal di Masjidil Haram dan tetangga Baitullah. Engkau membebaskan tawanan dan memberi makan orang-orang lapar. Kami tiba di hadapanmu untuk menuntut anak kami yang tinggal di sini. Kasihanilah kami dan terimalah fidyah ini dan bebaskanlah ia. Bahkan ambillah uang tebusan yang lebih banyak dari ini." Sahut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa ini?" Mereka berkata, "Sebenarnya kami datang untuk meminta Zaid kembali." Jawab beliau, "Oh, itu maksudnya." Kata mereka, "Ya, hanya itulah maksud kedatangan kami." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Panggillah dan tanyakan kepadanya. Jika ia mau pergi bersamamu, maka fidyah itu hadiah untukmu, dan jika tidak mau pergi bersamamu, aku tidak dapat memaksanya karena ia sendiri tidak mau." Jawab mereka, "Sungguh engkau telah berbuat baik kepada kami. Kami menerimanya dengan senang hati." Zaid radhiyallahu anhu pun dipanggil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zaid radhiyallahu anhu, "Apakah kamu mengenal mereka?" Jawabnya, "Ya, dia ayahku dan pamanku." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
engkau sudah mengetahui keadaanku. Sekarang terserah padamu. Jika kamu suka tinggal di sini, maka tinggallah bersamaku. Atau jika pergi bersama mereka, itu pun aku izinkan. Jawab Zaid radhiyallahu anhu, ya Rasul, aku lebih suka tinggal bersamamu tanpa yang lain. Bagiku, engkau sebagai ganti ayah, juga sebagai ganti pamanku. Ayah dan pamannya berkata, wahai Zaid, apakah kamu lebih suka menjadi hamba daripada menjadi orang merdeka? Dan lebih menyukai tetap sebagai hamba daripada semua keluargamu? Sahut Zaid, ya, aku melihat pada dirinya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Mendengar ucapan ini, Zaid radhiyallahu anhu dipegang dan didudukkan di atas pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya bersabda, ia kuangkat sebagai anakku sendiri. Ayah dan pamannya pun setuju. Mereka meninggalkan Zaid radhiyallahu anhu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa gembira. Ketika itu Zaid radhiyallahu anhu masih anak-anak. Lihatlah, anak-anak pun mampu meninggalkan keluarga yang ia sayangi dan berkorban menjadi hamba sahaya semata-mata demi cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.